Halo Victorians, ya bertemu lagi dengan saya Mirza dari PT Victory International Futures cabang Yogyakarta. Dan ya seperti biasa, saya di sini sebagai wakil pialang dari Victory Jogja akan menemani Anda untuk menyampaikan review market untuk pasar komoditi sepanjang minggu lalu. Sekaligus juga saya akan coba memberikan prediksi ya atau perkiraan ataupun analisa untuk pergerakan pasar komoditi yang sama untuk 1 minggu ke depan. Dan ya seperti biasanya di sini saya akan menyampaikan ke Anda spesialisasi kami, yaitu dua komoditi andalan adalah XAU USD yaitu emas, kemudian juga oil yaitu minyak NYMEX. Oke. Ya, yang pertama saya mungkin untuk review market minggu ini ya, saya mau mengajak Anda untuk bisa melihat kondisi fundamentalnya dulu, karena kalau kita lihat dari 1 minggu terakhir kemarin ya, 1 minggu terakhir kemarin ini kondisi marketnya sudah cukup sibuk, terutama untuk Victorians yang hari Jumat kemarin ya. Hari Jumat sudah menunggu yang namanya non-farm payroll, data tenaga kerja dari Amerika Serikat. Wah itu hasilnya bisa dibilang ya cukup luar biasa. Dari pasar Amerika Serikat itu kemarin minggu lalu ternyata tidak banyak menyerap tenaga kerja baru ya, cuma sekitar 175.000 orang saja sepanjang bulan April. Cukup jauh kalau dibandingkan bulan sebelumnya yang itu sempat nyentuh 300.000 orang. Ditambah lagi angka pengangguran juga ada peningkatan ya ke angka 3,9%. Jadi ini kondisi di Amerika Serikat ini kayaknya agak cukup ini ya cukup melambat ya pertumbuhannya. Tapi korelasinya apa? Efeknya ke pasar emas seperti apa ya? Efeknya ke pasar emas Anda bisa lihat di grafik yang saya tunjukkan bahwa minggu kemarin ya, sepanjang minggu kemarin harga emas akhirnya mencatat penurunan mingguan lagi ya. Jadi ini sudah 2 minggu beruntun harga emas mencatatkan penurunan setelah dari bulan Maret ya, Maret sampai April itu nyaris nggak ada putusnya untuk kenaikannya. Jadi karena memang belakangan ini data-data Amerikanya agak kurang oke. Cuma kemarin karena dari dari data tenaga kerjanya juga hasilnya tambah lagi kurang oke, akhirnya ya ada koreksi naik ya seperti itu. Nah minggu ini berhubung kalau kita lihat dari data tenaga kerja ya kalau kita lihat dari kondisi pasar fundamental minggu ini mungkin kalau dibandingkan minggu lalu ya, ini minggu agak sepi ya dari sisi data. Nggak banyak yang bisa kita amati, terutama kalau fokusnya di pasar Amerika Serikat. Kita cuma bisa nemu 2 data yang high impact seperti yang bisa saya tunjukkan di sini. Ini jam hari Kamis ya, ada klaim pengangguran, itu memang berita seminggu sekali. Kemudian yang hari Jumat itu ada indeks sentimen konsumen ya, yang efeknya mungkin juga nggak terlalu banyak. Jadi untuk Victorians yang mungkin bertransaksi di pasar forex maupun di pasar emas ya, minggu ini bisa fokus ke analisis teknikalnya saja ya, bisa fokus ke analisis teknikalnya. Dan bicara soal analisis teknikal, kembali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, harga emas ini sudah 2 minggu terakhir mengalami penurunan, yang artinya ini sudah seperti yang Anda lihat di grafik ini ya, sudah cukup jauh dibandingkan rekor tertingginya bulan April. Rekor tertingginya bulan April Anda bisa lihat di sini di harga 2431. Sementara ketika video ini kami buat harga running di 2310. Jadi turun sekitar 130 poin ya dibandingkan rekor tertingginya. Nah, kalau untuk tren kedepannya ya, karena tadi saya bilang minggu ini mungkin kita bisa fokus dari sisi teknikal saja. Ya, Anda bisa lihat
Kalau dilihat dari kondisi ini ya, kalau saya nunjukkan ke Anda time frame yang lebih pendek ke time frame 4 jam, Anda bisa lihat di sini ketika saya tarik garis Fibonacci retracement kan yang dari daily. Nah, itu sepanjang minggu kemarin ya, terakhir 3 hari terakhir, jadi Rabu, Kamis, Jumat, itu harganya tertahan di antara dua level Fibonacci ini. Supportnya Anda bisa lihat di 2288, kemudian resistennya Anda bisa lihat di 2322. Jadi kalau dari saya pribadi, dua level ini akan jadi dua level kunci ya, yang bisa kita amati untuk minggu ini ya. Jadi kalau Victorians mungkin pengen mencari level untuk bertransaksi, patokannya dua level itu. Dan berhubung minggu ini sekali lagi dari data fundamental juga relatif cukup sepi, saya rasa minggu ini mungkin strateginya bisa geser ya. Kalau mungkin Victorians di sini terbiasa pakai strategi breakout ya, kali ini coba pakai strategi apa namanya, support, buy on support atau sell on resistance. Jadi kalau harganya ngayun turun ke sekitaran 2280, kita bisa siapkan untuk posisi buy-nya di situ. Sementara ketika harganya ngayun ke atas mendekati 2320-an ya, kita bisa siapkan sell-nya di situ. Atau kalau mungkin Victorians mengamati ini ya, time frame yang sama di H4, Anda bisa lihat ini masih ada indikator moving average 100 yang minggu lalu sempat saya singgung ke Anda, bahwa kalau kondisi running harga di bawah ini ya artinya trennya memang cenderung masih bearish ya. Moving average 100 ini kalau di H4 kita bisa lihat harganya sekarang di 2341 ya. Nah, ini kalau Victorians pengen dapat level sell yang mungkin lebih oke, jadi kalau di 2322 kayaknya kok kurang apa namanya, kurang mantap, pengennya yang agak lebih tinggi ya, saya bisa sarankan di sini ya 2340. Kalau untuk level buy-nya mungkin kembali lagi stay di 2280 aja, tinggal nanti jangan lupa di stop loss, karena kalau saya pribadi ngelihatnya memang dengan kondisi yang belakangan ini ya, trennya memang masih bisa cenderung bearish. Tinggal nanti kalau 2280 ini tembus, targetnya kemana. Yang ini kalau Anda bisa lihat dari level Fibonacci, ini ada area kunci ya, 61,8% itu di 2255. Jadi waspada untuk yang buy di level support ya. Jangan lupa untuk selalu siapkan untuk stop lossnya, karena kalau ngayun turun ya itu bisa se 2255. Oke, itu untuk market goldnya. Kemudian untuk market oil ya. Untuk market oil ini mungkin mirip-mirip ya dengan kondisi di market emas, karena minyak ini dari awal Desember sampai kemudian bulan April kemarin kalau Anda lihat trennya cenderung naik terus ya. Tapi beberapa minggu terakhir ini seperti yang bisa kita lihat, nah ini sudah mulai ada penurunan dengan rekor tertingginya untuk sementara tahun ini ya, itu di 87.60. Ini masih apa namanya, cukup jauh dibandingkan rekor tertingginya tahun kemarin. Jadi kalau Anda ngelihatnya candle tahunan mungkin ini kondisinya masih inside bar. Tapi bahkan di 87.60 harganya nggak bisa sustain untuk bisa lanjut bullish dan akhirnya terkoreksi turun. Nah sekarang kondisi harga sekarang tertahan di area ini ya, moving average lagi. Jadi kembali lagi saya sering pakai moving average 100 juga. Ini kalau Anda lihat di daily kan, moving average 100-nya ini sekarang kondisinya di harga 78.10, yang mana ini sementara bertindak sebagai level support ya. Nah ini bertindak sebagai level support ini bisa jadi apa namanya, dua sisi ya, bisa jadi dua sisi. Kalau di hari Senin ini mungkin harga minyaknya bisa rebound, kemudian Selasa open di atas moving average 100, berarti ada kemungkinan harganya mungkin bisa kembali ke atas area 80 lagi untuk ngejar ke sekitaran 83. Tapi kalau ternyata hari ini justru dia malah bergerak turun dan hari Selasa opennya di bawah 77, ya artinya potensi turunnya masih bisa lanjut dengan support lanjutan berada di area 75 ya. Jadi kalau Victorians mungkin nyari apa namanya, peluang untuk transaksi,
saya bisa sarankan kalau untuk hari Senin ya, kita bisa wait and see dulu, kemudian kita tunggu ini nanti hari Selasa opennya di mana. Kalau di atas 80 berarti ada target ke 83, kalau di bawah 77 berarti ada target ke 75 ya. Tapi kalau mungkin Victorian ngelihatnya ya, karena di sini tadi saya sudah sempat nunjukin ke Anda di beritanya Reuters ya. Ini ada berita bahwa ada kemungkinan kalau OPEC, jadi ini organisasi yang isinya adalah negara-negara penghasil minyak, itu ada kemungkinan di bulan Juni itu akan memperpanjang lagi production cut, jadi pemangkasan produksi. Artinya kalau produksi dipangkas harusnya memang suplainya berkurang, dan kalau suplainya berkurang harusnya harga minyaknya ada kenaikan. Jadi mungkin Victorians kalau mikirnya jangka panjang ya, kalau Anda mikirnya jangka panjang mungkin bisa agak menahan diri dulu, nggak usah transaksi posisi sell. Kalau memang turun kita bisa tunggu turun, baru kemudian nanti kita open buy dari bawah. Nah, open buy dari bawahnya di mana? Ya, level 61,8% lagi ya. Ini sama-sama saya pakai Fibonacci retracement, dan di situ ada support kuncinya di harga 75.29 itu di area 61,8%. Jadi kalau nunggu nunggu sinyal buy yang mungkin cukup bagus, bisa startnya dari sini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya untuk review marketnya ya pekan ini. Kembali lagi, review market yang Anda lihat di video ini bukan merupakan anjuran ataupun saran untuk Anda bertransaksi, karena saya tidak tahu kondisi modal Anda seperti apa, kemudian planning transaksi yang cocok dengan Anda seperti apa. Maka dari itu, untuk Victorians yang menginginkan plan transaksi yang lebih detail, silahkan bisa hubungi financial konsultan kami. Anda bisa datang ke kantor kami di Pakuwon Mall Jogja, lantai 3 ya, atau bisa kontak kami lewat Instagram @vif_jogja ya. Dan jangan lupa untuk bisa like video ini, dan jangan lupa juga untuk bisa subscribe di channel kami supaya nggak ketinggalan ya untuk review market berikutnya. Dan ya, jangan lupa tinggalkan komentar juga kalau mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai kondisi market ya. Mungkin nanti bisa kita bahas di video berikutnya. Oke, itu saja dari saya Mirza undur diri, dan kedepannya saya ucapkan salam profit.